Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan usaha. Energi dan usaha sesungguhnya materi yang sudah diajarkan di SMP. Jadi sekarang di SMA ditambah sedikit ya, karena ilmu matematiknya kita sudah bertambah. Ya, untuk mempelajari energi dan usaha ada prasyarat pengetahuannya ya. Jadi kalau ingin lebih mudah memahami energi dan usaha, nah itu harus memahami dulu ilmu urai vektor. Di dalamnya juga berarti harus memahami atau menguasai tentang penjumlahan vektor. Yang kedua, dinamika gerak lurus atau hukum Newton ya. Nah, itu dua materi yang harus dikuasai sebagai prasyarat pengetahuan. Baiklah, kita mulai ya. Ya, energi. Kata energi bukan hal yang asing ya, kita sering mengucapkannya, sering mendengarnya, bahkan mengucapkannya. Coba ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan energi? Bagaimana? Ya, betul ya, energi adalah segala sesuatu atau kemampuan ya untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu kerja, atau secara umum dalam fisika kegiatan atau kerja itu disebut dengan usaha. Coba, apa atau siapa saja yang memerlukan energi itu? Ya? Ya, betul ya. Jadi orang memerlukan energi, binatang memerlukan, demikian pula alat-alat yang digunakan oleh manusia untuk membantu kerja manusia seperti mesin-mesin ya, itu semua memerlukan energi. Manusia energi untuk bergerak, belajar, bekerja, dan usaha. Sedangkan mesin ya tentunya untuk melakukan kerja, yaitu membantu kerja manusia. Dari mana energi itu diperoleh? Coba ada yang tahu? Iya, manusia memperoleh energi itu dari makanan dan minuman ya, yang kita makan atau yang kita minum. Kalau mesin? Ya, dari bahan bakar ya, dari bahan bakar seperti bensin, pertalite, solar, dexlite, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjutkan. Coba, ada yang tahu macam-macam energi? Kan di SMP sudah diajarkan ya. Iya, seperti yang tadi ya. Salah satunya adalah energi kimia. Apalagi? Ya, energi gerak atau disebut pula energi kinetik. Energi apa lagi? Ya, energi panas ya, atau disebut pula energi kalor. Terus, energi bunyi atau disebut pula energi suara ya. Apalagi? Ya, energi listrik. Ini yang paling banyak ya kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Energi apa lagi? Iya, energi cahaya. Masih ada? Masih ya. Itu energi nuklir. Nah, itu macamnya. Kita ketahui sejak SMP ya, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak pula dimusnahkan. Yang bisa hanyalah berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain.
Coba berikan contoh perubahan bentuk energi. Ya, ya. Yang tadi, ya kita makan, kita minum itu energi apa? Ya, betul, energi kimia. Nah, kalau kita bergerak atau berjalan, berarti jadi energi apa? Energi, ya, energi gerak atau energi kinetik ya. Nah, betul ya, itu adalah contoh perubahan energi kimia ya, menjadi energi kinetik. Contoh yang lain? Iya, energi gerak dapat diubah menjadi energi cahaya. Misalnya gerak apa tuh dinamo pada sepeda, gitu ya, dapat berubah menjadi cahaya. Atau dinamo secara umum dapat berubah menjadi energi listrik. Kalau bel listrik termasuk jenis perubahan bentuk yang mana ini? Iya, kan dari listrik ya, berarti perubahan energi listrik ya. Kemudian jadi terdengar, ya berarti menjadi energi bunyi. Sedangkan dinamo atau generator, ya termasuk perubahan energi dari gerak menjadi listrik ya, atau menjadi cahaya. Kita lanjutkan, coba. Bisa menyebutkan sumber-sumber energi itu apa saja? Ya, kita paling banyak menggunakan dari sini ya, dari fosil ya. Dari fosil itu seperti batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah, itu dari fosil. Kemudian air. Air ya. Ada PLTA di Saguling, Cirata, Jatiluhur. Apalagi cahaya matahari. Nah, ini paling besar ya. Karena kita semuanya bernafas dengan oksigen atau membutuhkan oksigen. Oksigen dihasilkan dari tumbuhan. Tumbuhan untuk menghasilkan oksigen harus adanya fotosintesis ya, dan membutuhkan panas atau sinar matahari ya. Angin ya. Angin bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin, untuk disalurkan ke generator dan menghasilkan energi listrik. Geotermal, geo artinya bumi, termal artinya panas ya. Jadi maksudnya panas bumi yang dimanfaatkan ya. Seperti di Kamojang untuk Jawa Barat ya. Jawa Tengah ada ya di Dieng. Dieng Jawa Tengah ya, Wonosobo. Kemudian nuklir. Ya, nuklir. Ini ada PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahan bakunya ini uranium dan plutonium. Artinya bahan bakarnya itu zat radioaktif. Gitu. Sangat besar, gitu ya, sangat besar, seperti 1 kg uranium itu mampu menghasilkan 7 kali 10 pangkat 13 Joule. 1 juta kali lebih besar dibanding batu bara. Batu bara hanya menghasilkan 29 kali 10 pangkat 6 Joule. Ya itu kelemahannya atau kendalanya, bahwa PLTN itu karena bahan bakarnya itu zat radioaktif, ini berbahaya ya, sangat membahayakan, sehingga membutuhkan sumber daya dan sarana prasarananya ya harus sangat memadai. Kita lanjutkan. Nah nih, kita tahu bahwa hampir semua orang di dunia ini bergantung pada sumber energi dari fosil ya, dari fosil. Nah ini menurut hasil penelitian para ahli, bahwa bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, terpenten, minyak serpih, gas alam, nah itu persediaannya ya seperti yang kita lihat gitu ya pada tabel. Ini persediaannya, kandungan energinya sekian gitu ya. Ya, batu bara besar ya, sini 55,9 kali 10 pangkat 15 kWh.
Ya, namun sebagaimana kita ketahui bahwa ini persediaannya yang lambat laun akan habis. Itulah sebabnya mengapa kita harus menghemat energi ya, karena energi yang tersedia akan habis. Dan itu pula mengapa Bapak menugaskan membuat miniatur tentang energi yang terbarukan gitu, supaya besok lusa setelah kalian jadi orang gitu ya, sudah dewasa maksudnya, bisa memberikan sumbangsi pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat sekitar. Ya, terima kasih bila pada Indonesia dan dunia gitu ya, tentang energi yang bisa menggantikan atau ya menggantikan energi yang akan habis seperti bahan bakar fosil ini gitu. Ya, demikian anak-anakku tentang energi dan kaitannya. Sekarang kita lanjutkan usaha. Tadi sudah disebutkan bahwa energi adalah kemampuan melakukan usaha. Berarti usaha sangat erat kaitannya dengan energi. Artinya tidak mungkin bisa melakukan usaha tanpa adanya energi. Nah, coba apa arti usaha dalam ilmu sosial? Atau dalam yang sudah kalian ketahui? Ya? Ya, betul. Jadi segala sesuatu atau kemampuan ya yang dikerahkan untuk melakukan atau untuk mencapai suatu tujuannya atau keinginan. Jadi segala sesuatu kegiatan begitu ya yang dilakukan untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan. Jadi ada dua hal yang penting, ada yang dilakukan atau ada kegiatan dan ada tujuan atau keinginan. Kalau dalam fisika ya ada persamaannya ya dalam fisika. Usaha itu adalah ya sama nih, sesuatu kegiatan yang dilakukan. Berarti ini ada gaya yang melakukannya, gaya ini ya. Ada gaya melakukan sesuatu pada sebuah benda. Tujuannya apa? Ini supaya berpindah gitu. Gaya itu F, perpindahan itu S. Gitu ya simbolnya. Jadi ada persamaannya ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, usaha mengangkat barang dari lantai 1 ke 2. Nah, ini kegiatannya kan mengangkat barang. Tujuannya ini memindahkan dari lantai 1 ke 2. Contoh lain, mendorong meja dari posisi A ke B. Kegiatannya ini. Gitu ya, mendorong meja. Dan tujuannya ini memindahkan meja dari A ke B. Contoh lain, memindahkan barang-barang dari suatu tempat ke atas truk. Nah, ini kegiatannya memindahkan barang. Tujuannya ini supaya pindah dari suatu tempat ke atas truk. Coba, bagaimana kalau ini seseorang menahan mobil mogok pada jalan miring agar tidak bergerak ke bawah? Melakukan usaha atau tidak? Ya? Ya, kalau secara ilmu sosial melakukan usaha ya, kan berusaha agar mobil tetap pada posisinya dengan cara mengganjal mungkin ya, supaya tidak turun ke bawah begitu ya, karena mogok begitu. Namun secara fisika itu tidak ada usahanya. Mengapa? Ya karena mobil mogok hanya ditahan atau diganjal begitu, berarti kan tidak ada perubahan posisi. Ya apalagi bila mobilnya ini justru menggelinding atau bergeraknya ke bawah. Berarti orang tersebut terdorong oleh mobil, bukan mobil terdorong oleh orang. Begitu, berarti yang melakukan usaha itu mobil. Dan orang sebetulnya bukan melakukan usaha tapi menerima usaha. Maka nanti dalam perhitungan
Kalau menerima usaha, berilah tanda negatif. Nah, itu pengertian usaha. Sedangkan besarnya, sudah tahu ya sejak SMP besar usaha itu bagaimana? Masih ingat? Ya, misalkan ini lantai licin. Ini ada sebuah balok ya. Sebuah balok ditarik dengan gaya F, ingin dipindahkan ke posisi lain, yaitu ke sini. Harapannya berpindah sejauh S. Begitu. Maka bila ada gaya, ada perpindahan, maka dikatakan gaya ini melakukan usaha. Berapa besar usahanya? Di SMP sudah tahu ya, yaitu gaya tersebut kalikan perpindahannya. Tapi ini yang di SMP itu khusus apabila F dan S itu searah. Nah, sekarang di SMA ditambah karena kita sudah mengenal trigonometri, maka persoalan gayanya tidak selalu yang searah. Ya, misalkan seperti gambar yang di bawah, ini baloknya ditarik dengan gayanya seperti itu. Membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Dan baloknya atau bendanya berpindah secara horizontal ke sini. Sejauh S. Kalau begini bagaimana usahanya? Ya, yang dilakukan atau yang melakukan usaha itu bukan F. Coba, apanya F kalau begitu? Nah, ini tadi kan pada awal pertemuan disebutkan membutuhkan prasyarat pengetahuan yaitu ilmu urai vektor. Jadi vektor F ini bisa diuraikan ke sini, gitu ya, pada garis horizontal ini. Gitu. Artinya ada komponennya ya pada sumbu X ini atau pada garis horizontal ini. Yaitu apa? Ya, F kosinus alfa. Begitu. Jadi inilah yang menyebabkan benda berpindah, bukan F tapi F cos alfa. Bukan F tapi komponen F, gitu ya, yang besarnya F cos alfa. Sehingga usahanya ya F cos alfa kalikan S. Gitu. Atau boleh dekatkan F dengan S-nya, jadilah F kali S kosinus alfa. Di mana alfa itu adalah sudut antara F dengan S. Nah, itu nilai usaha atau besar usaha secara umum. Usaha termasuk besaran skalar, artinya tidak punya arah. Jadi walaupun F punya arah, F ini vektor, S juga vektor punya arah, tapi usaha adalah skalar. Karena usaha merupakan perkalian titik atau dot product ya antara dua vektor. Gitu ya. Nanti akan belajar di matematik nih ya. Perkalian dua vektor itu ada dua. Ada dot product atau perkalian titik dan ada cross product. Kalau cross product nanti hasilnya juga vektor. Gitu ya. Nanti di kelas 12 akan belajar dua vektor di-crosskan hasilnya vektor juga, gitu ya. Itu pada gaya Lorentz ya, pada gaya Lorentz. Kita lanjutkan. Satuan usaha kalau begitu apa dalam sistem internasional? Ya, kembali ke sini ya. Usaha itu kan F kali S. F itu gaya, S itu perpindahan. Berarti satuan usaha adalah satuan gaya kalikan satuan perpindahan. Apa satuan gaya? Ya, betul, Newton ya. Apa satuan perpindahan? Ya, sama dengan satuan jarak ya, yaitu meter. Berarti usaha punya satuan Newton meter. Newton meter juga bisa diganti menjadi Joule. Joule ini nama orang ya, James Prescott Joule. Gitu. Nah, sekarang bagaimana bila yang melakukan usaha itu bukan hanya satu gaya, tapi beberapa gaya. Begitu ya, beberapa gaya.
banyak gaya ya, bukan loba gaya ya. Jadi maksudnya gayanya banyak begitu ya. Ya, maka usahanya ditotalkan saja dan F-nya diresultankan. Itulah sebabnya mengapa kita belajar resultan gaya dulu kan ya sebelumnya. Awal masuk kelas 10. Jadi resultankan gayanya baru kali perpindahan. Itu. Ya, demikianlah tentang usaha. Berikutnya ada kalanya usaha yang kita lakukan itu dihitung atau ditentukan oleh waktu. Ada yang usahanya besar dalam waktu cepat, ada yang usahanya kecil dan butuh waktu yang lama. Begitu dibandingkan terhadap waktu. Nah, bila usaha dibandingkan terhadap waktu, itu artinya untuk mengukur kekuatan, baik orang maupun mesin ya. Apakah kuat atau tidak. Nah, kekuatan dalam fisika itu disebut dengan daya. Jadi daya atau kekuatan itu adalah usaha yang dilakukan persatuan waktu. Daya disimbolkan dengan P dari asalnya power ya, power. Usaha itu W dari work gitu ya, dan waktu itu time. Sehingga secara simbol daya itu P, usaha W, dan waktu itu T. Sehingga bisa dituliskan P sama dengan W per T. Apa satuannya? Ya, sama dengan satuan usaha dibagi satuan waktu. Satuan usaha apa tadi? Ini kan Joule. Sedangkan waktu dalam sekon. Sehingga satuan daya adalah Joule per sekon. Nah, Joule per sekon juga bisa diganti dengan satu kata begitu ya. Yaitu apa? Ada yang ingat? Iya, watt ya. Ditulisnya watt begitu ya. Jadi Joule per sekon itu sama dengan watt. Watt juga nama orang yaitu James Watt begitu ya. Kalau Joule nama orang juga itu James Prescott Joule. Begitu. Ya, demikianlah anak-anakku 3 materi pada pertemuan hari ini yaitu tentang energi, usaha, dan daya. Sebelum dilanjutkan ke materi kedua, ya baiklah kita coba dulu latihan soal ya. Atau contoh soal ya. Ini satu contoh soal ya, tentang usaha. Pada gambar yang terlihat, F sebesar 40 Newton melakukan usaha sehingga balok yang berada di atas bidang-bidang licin itu berpindah dari A ke B. Nah, terlihat pada gambar sejauh 2 meter. F ini membentuk sudut alfa. Ditanyakan berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya F apabila alfa ini 0 derajat, 60 derajat, atau 90 derajat. Bagaimana? Ya, gampang saja. Kita pasang rumus usahanya yang tadi ya, yang baru kita bahas. Bahwa usaha secara umum itu adalah F kali S kosinus alfa. Ya, tinggal masukkan. Di sini kan yang membedakan hanya alfanya saja. Berarti yang A itu F-nya 40, S-nya 2 kan ya? Berarti 40 kali 2 kosinus 0. Yang B berarti 40 kali 2 kosinus 60. Yang C berarti 40 kali 2 kali kosinus 90. Masih ingat? Coba cos 0 berapa? Iya, 1 ya. Berarti ini 1. 1 kali F kali S. F-nya 40, S-nya 2. Ya, berarti 80 Joule. Yang B? Ya, cos 60 berapa? Iya, setengah. Berarti setengah kali 40 kali 2. Berarti 40 Joule. Yang C? Berapa cos 90? Iya, sama dengan sin 0 ya. Cos 90 sama dengan sin 0 yaitu 0.
Sehingga 0 kali berapapun 0, berarti usahanya adalah 0 atau tidak ada usaha ya untuk C, atau ketika gaya membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahannya. Demikianlah anak-anakku pembahasan tentang energi dan usaha pada pertemuan pertama ini. Insya Allah pada pertemuan yang kedua kita lanjutkan, kita selesaikan tentang lanjutan energi dan usaha. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.